Hari ini saya pengen membahas tentang tipe-tipe UTBK. Tipe-tipe soal pada UTBK. Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya doakan semoga malam hari ini kamu penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesemangatan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di awal-awal saya pengen mengucapkan selamat kepada kamu yang malam hari ini menonton video ini. Dan selamat juga kepada kamu yang hari ini lulus SNMPTN. Kamu harus berbangga hati, tapi ingat tetap harus rendah hati. Tetap berikan semangat kepada kawan-kawanmu yang mungkin belum lulus di jalur SNPTN. Dan kamu harus minta doa juga. Kamu harus ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tuamu. Semoga proses kedepannya lancar dan betul-betul kamu dipermudah dan diterima masuk universitas impianmu. Amin, amin ya robbal alamin. Namun bagi kamu yang mungkin memang belum mendapat kesempatan untuk daftar SNMPTN, mungkin juga bagi kamu yang udah dapat daftar SNPTN tapi belum dapat kesempatan lulus di jalur SNPTN, tetap semangat teman-teman semua. Hari ini bukan akhir daripada segalanya, karena masa depan Anda masih panjang banget. Masa depan Anda itu masih disiapkan Tuhan dengan versi terbaiknya Tuhan. Ingat, manusia membuat skenario itu bagus, tapi sebagus-bagusnya skenario adalah skenario-nya Tuhan yang Maha Esa. Nah maka teman-teman semua, malam hari ini saya bakal share informasi penting tentang UTBK SBMPTN, dan saya juga bakal share tips tentang mengerjakan soal-soal UTBK SBMPTN. Dan kabar gembiranya, besok malam Kak Saiful dan tim ada giveaway, akan memberikan informasi tentang strategi, trik, taktik, dan senjata yang bisa lulus jalur SBMPTN. Jadi artinya kalau kamu menerapkan strategi, trik, taktik, dan senjata, saya punya keyakinan besar, punya kesempatan yang besar pula kamu untuk bisa lulus di jalur SBMPTN. Challenge-nya adalah: 1. Pastikan video malam hari ini dan khususnya besok malam kamu resum dengan sempurna. 2. Kamu mengerti dengan sempurna. 3. Kamu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan besok malam. Kalau 3 poin ini kamu kerjakan dan benar, selamat, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang ratusan ribu rupiah untuk beberapa orang yang terpilih, yang akan diumumkan pada besok informasi pentingnya. Nah jadi teman-teman semua, hari ini saya pengen membahas tentang tipe-tipe UTBK. Tipe-tipe soal pada UTBK. Jadi, di dalam proses UTBK itu setiap tahunnya beda-beda. Setiap tahunnya ada perubahan-perubahan teman-teman semua. Yang pertama, dulu daftar UTBK, tes UTBK, baru daftar SBMPTN. Ada lagi daftar UTBK, lalu bareng dengan SBMPTN, tapi tertulis tesnya. Sekarang daftar UTBK, bareng dengan SBMPTN-nya, lalu tes, langsung hasilnya pengumuman. Gimana sih menyikapi ini? Maka sistem UTBK sekarang menggunakan respon butir teori. Oke, respon butir teori itu menggunakan metode penilaian tiap butir-butir soal. Ada 4 jenis, ada 4 tipe. Oke, yang pertama sulit banget, kedua sedang, ketiga itu sulit, yang keempat ada yang mudah banget. Setiap kelasnya, setiap tipenya punya rumus untuk mengerjakan soal itu. Ingat, rumus mengerjakan soal tiap masing-masing tipe, bukan mengerjakan soal per mata pelajarannya atau per bab pelajarannya, bukan. Kak Saiful malam hari ini dan ke depan akan mengajarkan kepada kamu rumus lulus SBMPTN, rumus untuk mengerjakan soal UTBK, bukan mengerjakan soal kuantitatifnya, bukan mengerjakan soal bahasa Indonesianya, bukan mengerjakan soal-soal logaritma, aljabar, Newton, bukan. Karena saya juga nggak tahu.
Maka untuk mengerjakan soal-soal di tiap masing-masing kriteria ini teman-teman semua, itu ada rumusnya. Ada 7 rumusnya. Satu di antara 7 rumus itu adalah setiap pelajarannya kamu harus pastikan. Contoh, fisika, ada 20 soal misalkan. Kamu langsung boleh deh bagi 4. Oke? 20 soal bagi 4 sama dengan 5. Maka tips yang pertama, rumus yang pertama untuk mengerjakan soal yang mudah dan sedang, kerjakan 5 soal pertama dan 5 soal terakhir. Karena 10 soal ini relatif mudah dan sedang. Sehingga untuk menyelesaikan 10 soal ini nggak butuh banyak pikiran, nggak butuh banyak tenaga, energi, dan nggak butuh banyak waktu. Lebih hemat, kamu bisa mengerjakan banyak hal. Yang 10-nya lewatin dulu. 10 di bagian kedua dan di bagian ketiga itu dilewatin dulu. Kenapa? Karena soal itu relatif sulit dan sulit banget. Oke? Itu kalau tidak pakai blocking time, kamu bisa kerjakan itu dulu. Yang mudah dulu. Kebayang nggak? Yang IPA ada 4 pelajaran pokok dan ada TPA-nya, ada TPS-nya. Kamu bakal lebih hemat, minimal banget. Ada 8-90 soal yang kamu bisa kerjakan dengan cepat karena itu mudah dan ringan kamu kerjakan. Oke? Kalau nggak pakai blocking time. Rumusnya, kalau pakai blocking time gimana? Fokus kerjakan dulu bagian pertama dan bagian terakhir, sisanya langsung kerjakan. Tapi ada rumus juga untuk mengerjakan yang sedang itu seperti apa, yang sulit itu seperti apa, dan yang sulit banget nggak tahu sama sekali saya gimana cara ngerjainnya. Ada tips, ada teorinya, ada rumusnya. Namun sabar, susah untuk saya jelaskan satu persatu kalau tanpa papan tulis. Karena butuh waktu yang agak lama. Kalau kamu betul-betul mau rumus demi rumusnya, akan saya share kepada kamu. Itu tipe-tipenya selanjutnya. Maka informasi selanjutnya yang pengen saya sampaikan juga adalah ketika kamu sudah betul-betul mengerjakan dengan maksimal soal UTBK-nya, apakah kamu sudah tenang-tenang saja? Tidak. Punya proses selanjutnya yang harus kamu tuntaskan. Apa itu? Proses untuk menyelesaikan peraturan, kebijakan, atau sistem SBMPTN-nya. Ini jauh lebih kompleks. Maka kamu harus pahamin itu, kamu harus mengerti itu. Dan kabar gembiranya adalah besok malam saya akan lebih detailkan lagi rumus untuk mengerjakan soal UTBK dan rumus mudah untuk bisa menempatkan jurusan, melihat nilai yang cocok untuk kamu, standarisasi nilainya seperti apa, memetakan universitas yang bisa punya peluang besar untuk kamu seperti apa. Ingat, bisa jadi banyak orang nggak keterima SNPTN hari ini itu dikarenakan ambisi dan nggak bisa memprotek mana peluang yang besar. SBMPTN, kamu nggak boleh kecolongan, kamu nggak boleh ceroboh. Kamu harus protek semuanya, harus pahami semuanya supaya kamu betul-betul bisa lulus di jalur SBMPTN. Satu tujuan saya hadir dalam video ini, datang ke kamu dengan penuh semangat dan motivasi yang besar, lalu saya pergi bisa meninggalkan manfaat kepada kamu. Saksikan video besok malam sehingga kamu bisa mengerti rumus UTBK seperti apa clearnya dan rumus sukses SBMPTN bagaimana. Karena persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Dan besok untuk menyempurnakan persiapan itu. Terima kasih. Goodbye.